Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang video koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus, tujuan yang pertama adalah calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Tujuan yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Mulbert Talbot mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari yaitu pentingnya memberikan pendidikan yang holistik kepada anak-anak, bukan hanya pada keterampilan akademik seperti matematika, tapi juga pada nilai-nilai dan karakter yang penting untuk sukses dalam kehidupan. Penting untuk memberikan pendidikan yang seimbang dan tidak hanya fokus pada aspek akademik saja. Siswa harus diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, ketekunan, kemandirian, dan empati, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan harus lebih dari sekedar menyerap informasi saja. Siswa harus dibantu dalam mengembangkan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan untuk berhasil dalam kehidupan. Dan itu adalah tanggung jawab para pendidik untuk memberikan pendidikan yang holistik dan seimbang. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memiliki dampak besar pada lingkungan kita. Jika kita mengutamakan nilai-nilai seperti keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan, kita dapat membuat keputusan yang memperhitungkan dampak lingkungan dari tindakan kita. Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan dan keadilan, serta dampaknya pada lingkungan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memfasilitasi proses pembelajaran bagi murid dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam semua keputusan yang saya buat sebagai seorang pemimpin pelajaran, saya akan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kemajuan akademik murid sebagai prioritas utama, dan pembelajaran berdiferensiasi mungkin menjadi salah satu alternatifnya. Saya akan memastikan bahwa metode pembelajaran yang saya pilih sesuai dengan kebutuhan individu murid, memenuhi standar akademik yang diterapkan, dan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, kutipan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang mengembangkan karakter dan etika seseorang. Dalam konteks pembelajaran nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, proses pembelajaran tersebut bertujuan untuk membantu individu memahami nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kepemimpinan. Dengan demikian, pendidikan yang mencakup pengembangan karakter dan etika individu merupakan bagian penting dari pembelajaran kepemimpinan. Hal ini membantu individu untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trialoka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin?
Kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin terletak pada pentingnya memiliki pandangan yang holistik dan menjaga keseimbangan dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin juga penting untuk memberikan teladan di depan bawahan, membangun semangat di tengah-tengah mereka, dan memberi dorongan di belakang mereka. Konsep Trihita Kranata yang diperkenalkan oleh Pratap Triloka dapat menjadi pedoman bagi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang seimbang. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip yang kita ambil seringkali didasarkan pada nilai-nilai yang kita yakini dan kita anut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai yang kita miliki dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami nilai-nilai yang kita anut, kita dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang kita yakini dan sesuai dengan tujuan hidup kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam pembelajaran proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kegiatan coaching, karena dalam proses coaching, seseorang pendamping atau fasilitator bertujuan untuk membantu seseorang mencapai tujuannya dengan cara memberikan bimbingan dan dorongan. Dalam hal pengambilan keputusan, coaching dapat membantu seseorang untuk membantu keputusan yang efektif dan tepat. Setelah keputusan diambil, coaching juga dapat membantu seseorang untuk mengevaluasi keputusan tersebut. Pendamping atau fasilitator dapat membantu seseorang untuk mempertanyakan apakah keputusan tersebut telah efektif dan apakah masih ada pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dapat berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, terutama dalam situasi dilema etika. Dalam situasi dilema etika, guru harus mampu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan keputusan yang akan diambil, seperti nilai-nilai moral, norma-norma sosial, dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Aspek sosial emosional yang baik akan membantu guru untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dengan lebih baik. Guru yang mampu mengelola emosi dengan baik, misalnya, akan mampu menghindari pengambilan keputusan impulsif yang dapat merugikan semua pihak yang terkait. Guru yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik juga akan mampu mempertimbangkan pandangan dan perasaan orang lain dalam situasi dilema etika, sehingga dapat beroleh perspektif yang lebih luas tentang masalah tersebut. Selain itu, guru yang memiliki kemampuan sosial emosional yang baik juga akan lebih mampu mengatasi stres dan tekanan yang muncul dalam situasi dilema etika, sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih tenang dan bijaksana. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu harus mengembalikan nilai-nilai yang dianut oleh pendidik dengan menunjukkan nilai-nilai ini. Pendidikan yang dapat membantu siswa memahami bagaimana nilai-nilai moral dan etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat integritas dan kejujuran dalam lingkungan belajar mereka. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, seperti pada kurikulum intraekstrakurikuler, proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif. Pengembangan guru yang lain sebaiknya sebagaimana guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman dan nyaman, menyenangkan, namun tetap menggantung dan relevan untuk para muridnya. Mereka yang diharapkan mampu
berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembang siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika dapat bervariasi tergantung pada lingkungan di mana keputusan tersebut diambil. Beberapa tantangan umum dalam pengambilan keputusan etis termasuk kurangnya informasi atau data yang cukup, adanya perbedaan nilai dan perspektif antara individu atau kelompok yang terlibat, serta ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Perubahan paradigma di lingkungan juga dapat mempengaruhi cara kita memandang dilema etika dan pengambilan keputusan terkait hal tersebut. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memberdayakan murid seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Tentunya keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa melalui strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, konten, proses, ataupun produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran dapat berdampak pada pembelajaran, pengambilan pribadi, dan kemampuan karya siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin pembelajaran untuk mengambil keputusan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti yang tersedia. Mereka juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang mereka ambil dan memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan tujuan dan nilai-nilai pendidikan yang baik. Dengan mengambil keputusan yang tepat, pemimpin pembelajaran dapat membantu siswa mencapai potensi mereka meraih masa depan yang sukses. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan berkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana keputusan kita haruslah mendasar pada tiga unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya. Berlandaskan nilai dan guru penggerak yang dimilikinya, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi, serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral? 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Secara keseluruhan, saya merasa bahwa modul ini memberikan pemahaman yang baik tentang dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya juga merasa bahwa modul ini memberikan wawasan yang menarik dan berguna tentang bagaimana kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bermakna dalam hidup kita. Yang pertama-tama dalam pembahasan dilema etika dan bujukan moral, saya menemukan bahwa tidak selalu mudah untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam suatu situasi. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan terkadang sulit untuk mengetahui bagaimana yang seharusnya bertindak. Kedua, dalam 4 paradigma pengambilan keputusan, saya menemukan bahwa masing-masing paradigma memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda dan tidak selalu mudah untuk menentukan mana yang terbaik dalam situasi tertentu. Ketiga, dalam 3 prinsip pengambilan keputusan, saya menemukan bahwa penting untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil pada suatu pihak yang terlibat, termasuk pihak yang tidak langsung terlibat.
Dan yang terakhir, dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya menemukan bahwa penting untuk secara kritis mengevaluasi keputusan yang diambil dan mempertimbangkan opsi alternatif yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan tersebut dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, seorang mungkin akan lebih terlatih dalam memahami dan mengidentifikasi situasi moral dilema, serta memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kerangka etika yang berbeda. Ini dapat membantu seorang untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih rasional dalam situasi yang kompleks dan ambigu. Selain itu, mempelajari modul ini juga dapat membantu seorang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan orang lain. Dalam situasi moral dilema, mereka mungkin lebih mampu mempertahankan sudut pandang mereka, sama mempertimbangkan sudut pandang orang lain dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Seberapa penting sih mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangat penting karena dapat membantu mereka untuk memahami dasar-dasar moralitas dan etika dan akan membentuk cara mereka memandang dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip etika dan moral, seorang dapat mempertahankan integritas moral mereka dalam mempertahankan integritas moral dalam situasi dan kompleks dan sulit, dan dapat menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan etis. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.